Banyak di antara kita itu karena sudah merasa tua, itu enggan lagi belajar mengaji. Padahal mengaji itu bukan atau tidak mengenal batas waktu. Sampai kapanpun dan dimanapun belajar mengaji ini harus terus dilakukan. Dulu waktu saya kecil, itu orang tua sering menyebut istilah temme alu-alu. Itu artinya mengaji dalam hanya sekedar kewajiban, gugur kewajiban. Sehingga begitu selesai ya sudah, tidak ada lagi proses pembelajaran di belakangnya. Ini yang dimaksud dengan tuntas tapi tidak tuntas. Nah, waktu saya kecil, saya ingat sekali itu, kita diajarkan mengaji dengan cara seperti ini. Untuk mengeja satu kata, jadi disebut dengan istilah makalepu. Makalepu itu artinya mengutuhkan sebenarnya. Misalnya untuk membaca kata alhamdu, itu caranya begini. Alipum punolama diwawona ala hampuna midwawona hama daladapan nadu alhamdu. Nah, ini begitu. Nah, apa yang perlu dikritisi sebenarnya? Yang pertama adalah kata menyebut ham, padahal kedua-duanya itu bukan qalqalah, tapi semuanya di qalqalah. Nah, kalau kita membawa pelajaran itu sampai tua, kasihan kita. Makanya banyak di antara kita itu biasa minder menjadi imam, malu memimpin sholat. Kenapa? Karena pemahaman mengaji yang kita bawa itu pas-pasan. Karena kita tidak pernah berani untuk mengkritisi diri sendiri, lalu kemudian belajar kembali bagaimana mentartilkan Al-Quran dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Gitu. Jadi kita harus belajar tajwid, belajar makhraj. Pada kasus tadi yang saya sebutkan, kata alhamdu, itu kan karena kita tidak diajarkan pada tajwid. Karena metode yang dipakai dulu disebut dengan metode mengaji kampung. Sekarang anak-anak banyak metode yang dipakai. Di antaranya metode Iqra yang sudah diajarkan anak bagaimana membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, kalau kita berhenti belajar mengaji, maka sama sebenarnya seperti kita menghentikan hidup kita ini. Sebab mengaji itu bukan untuk menjadi imam. Mengaji itu bukan untuk dijual. Mengaji itu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Ketika kita meninggal, membawa amalan, kemampuan belajar mengaji ini di hadapan Allah secara terhormat. Kita punya pemahaman, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan bagaimana supaya menyampaikan kepada orang untuk mempelajari Al-Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan ini, kita harus banyak menempa diri untuk semakin banyak belajar mengaji. Bukan sekedar mengaji pero, istilah orang Bugis dulu. Mengaji pero itu yang mana? Mengaji tapi tidak jelas. Apa yang didengar, apa yang dibaca. Selalu ditanya, berapa juz selesai? Saya sudah selesai, alhamdulillah, 25 juz. 25 juz. 25 juz yang mana? Karena kita mengajinya cepat. Kita tidak membuat Al-Quran itu menjadi sesuatu bacaan yang indah. Jadi kalau seperti ini kasusnya, maka sudahlah, kita hanya akan berkata bahwa cukuplah saya, nanti anak-anak saya yang belajar mengaji. Ini kan hanya seperti menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus belajar mengaji, sekalipun kita jenggotan, sekalipun kita tuaan, sekalipun kita jelang kematian. Kita harus terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas bacaan. Bukan untuk menjadi imam, tetapi untuk menjadi terhormat di hadapan Allah SWT. Kita tunjukkan kepada Allah bahwa sampai kapanpun, dimanapun, saya tetap belajar mengaji. Sekecil apapun yang kita pelajari. Karena Allah melihat ketulusan kita. Biar sedikit,
Makanya mengaji harus dilakukan tiap hari. Kadang-kala saya bercerita dengan teman, lucu kalau tiap hari yang penting sempatkan diri mengaji. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Besok lagi dilanjutkan, tidak apa-apa. Daripada hari-hari kita ini tidak diisi belajar mengaji, daripada kita tidak pernah lagi memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran keluar dari lisan kita, supaya kita ini tetap menjadi orang-orang yang memahami bahwa betapa pentingnya apa yang disebut dengan belajar mengaji. Semoga kita tidak malu lagi, semoga kita tidak minder lagi. Mari from here, starting from here, mulai dari sekarang ini, dari sini kita belajar bahwa mulai hari ini saya harus belajar mengaji. Tidak mengenal tua, tidak mengenal tempat. Semua tempat adalah tempat belajar mengaji, semua waktu adalah waktu untuk belajar mengaji.